Oke anak-anak, kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang macam-macam bentuk rumah adat Banjar. Nah minggu ini seperti yang Ibu janjikan kemarin, kita akan membahas lebih detail salah satu rumah adat Banjar, yaitu rumah adat Bubungan Tinggi. Nah di depan ini sudah ada miniatur bentuk rumah adat Banjar Bubungan Tinggi yang berbahan kardus. Ini merupakan media sederhana 3 dimensi yang mana nantinya akan mempermudah kalian dalam mengamati apa sih yang ada pada rumah adat Bubungan Tinggi ini. Nah, kemarin kan Ibu sudah membagi kalian beberapa kelompok ya, beberapa kelompok. Nah, Ibu minta minggu ini kalian mengamati bagian mana sih yang unik dari rumah adat Banjar Bubungan Tinggi ini. Oke, langsung saja Ibu minta untuk kelompok yang pertama, yaitu kelompok mawar, untuk maju ke depan mengamati apa saja bagian unik dari rumah adat Banjar Bubungan Tinggi ini. Nanti hasilnya pada dicatat dan kalian presentasikan ke depan. Langsung saja kelompok mawar, silakan maju. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, terdapat beberapa bagian unik dari rumah adat Banjar Bubungan Tinggi ini. Diantaranya, pertama, yang rumah Banjar Bubungan Tinggi ternyata berbahan kayu. Kedua, hubungan atapnya sehingga dinamakan rumah Bubungan Tinggi. Yang ketiga, ternyata rumah adat Bubungan Tinggi memiliki dua sisi yang sama-sama besar. Yang keempat, karena rumah berbentuk panggung, jadi terdapat tangga untuk naik turun. Ternyata terdapat banyak jendela pada rumah adat Banjar ini. Dan keenam, terdapat pelataran pada bagian depannya. Itu tadi hasil pengamatan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompok mawar. Ya, terima kasih untuk kelompok mawar karena sudah menyampaikan hasil presentasinya dari pengamatan yang sudah dilakukan. Untuk kelompok mawar, silakan kembali ke tempat. Ini tadi hasil presentasi dari teman kalian kelompok mawar, yang mana mereka sudah mengamati dan menyampaikan hasil presentasi bagian mana saja yang unik dari si rumah adat Banjar Bubungan Tinggi ini. Nah, Ibu ulang kembali pelajaran kita minggu lalu bahwa rumah adat Banjar Bubungan Tinggi ini adalah rumah tradisional khas Kalimantan Selatan, khususnya suku Banjar. Nah, rumah adat Bubungan Tinggi ini merupakan salah satu yang paling ikonik dan menjadi sebuah simbol budaya daerah kita Kalimantan Selatan. Oke. Kemudian rumah ini memiliki arsitektur yang khas berupa tadi apa? Atap yang dibilang tinggi. Nah, biasanya atap ini ada ukurannya anak-anak di antaranya 45 derajat sampai 60 derajat kemiringan. Nah, kenapa Bu? Orang-orang dulu membuat rumah Bubungan Tinggi. Nah, filosofinya dulu anak-anak, rumah Bubungan Tinggi ini hanya dibuat oleh orang-orang dari kalangan bangsawan seperti raja-raja, dan dibuatnya pun untuk kepentingan misalnya rumah tinggal mereka yang para bangsawan tadi, rumah adat seperti itu, atau misalnya tempat balai-balai perkumpulan, nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang paling khas tadi, tangga. Ada tangganya karena merupakan rumah panggung. Jadi naik ya karena tinggi, jadi harus menggunakan tangga. Kalau dari filosofi zaman dahulu, tangga itu harus berjumlah ganjil. Kenapa berjumlah ganjil, Bu? Karena dulu orang Banjar, suku Banjar itu percaya bahwa hal-hal yang ganjil itu akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan. Nah, kemudian di bagian depan ini biasanya kalau yang aslinya terdapat ornamen ukiran-ukiran floral, bisa berupa kaligrafi atau bunga-bunga, lukisan bunga-bunga, bukan lukisan ya tapi ukiran. Nah, karena di sini tidak Ibu bikinkan, jadi Ibu lihatkan seperti ini. Seperti ini ya. Nah, dilihat pada gambar anak-anak. Nah, di depan ini pada list ini terdapat ukiran floral. Nah, seperti ini. Di bagian tangga, di bagian pintu depan, atas, seperti itu. Nah, bahan rumah ini biasanya dibuat dari bahan kayu. Kayu apa? Kayu ulin, kayu khas Kalimantan yang dipercaya bahwa kayu ini memiliki kekuatan yang sangat-sangat besar. Nah, apalagi? Jadi makna simbolis dari rumah adat Banjar ini adalah merupakan kasta sosial untuk orang-orang yang bersuku Banjar. Kemudian rumah ini juga mencerminkan kemakmuran dan kebahagiaan keluarga yang tinggal di dalamnya, seperti itu. Nah, untuk saat ini rumah adat suku Banjar Bubungan Tinggi ini dilestarikan sebagai cagar budaya atau tempat edukasi, di mana Bu kita bisa menjumpainya secara langsung. Nah, kalau kalian berkesempatan jalan-jalan nanti ke daerah Banjarbaru, kalian bisa mampir ke Museum Lambung Mangkurat anak-anak. Nah, seperti ini.
Jadi di sana sudah bangunannya itu dibuat seperti rumah adat Banjar hubungan tinggi ini. Walaupun bahannya tidak dari kayu lagi, menggunakan bata ya, cuma ornamen dan juga bentuk bangunannya sama dengan rumah adat Banjar hubungan tinggi. Nah, bagian-bagian dalamnya juga kalian bisa perhatikan jika berkunjung di sana fungsinya untuk apa, seperti itu. Nah, kiranya sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang dipahami, kalian boleh bertanya apa saja mengenai rumah adat Banjar hubungan tinggi ini. Nah, untuk evaluasi kegiatan belajar kita, Ibu minta kalian mengisikan angket evaluasi yang nanti Ibu bagikan ya, anak-anak. Oke, sampai sini penjelasan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.